Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami kelompok yang beranggotakan dari Gestireka, Intan Sri Lestari, dan Iyam Siti Maryam akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah manajemen akuntansi lanjutan. Tapi mohon maaf, saudara kami yaitu Gestireka tidak bisa hadir atau tidak bisa mengikuti dalam presentasi kali ini. Jadi saya hanya berdua dengan Intan Sri Lestari. Untuk materi yang pertama terkait soal yang nomor 1, yaitu apa yang diketahui tentang sistem manajemen biaya. Dan di sini akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu manajemen biaya adalah sistem terstruktur sempurna yang memberikan informasi yang komprehensif kepada manajemen organisasi sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai peluang untuk perencanaan strategis, peningkatan, dan membuat keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, jadi sesuai teks di sini, manajemen biaya adalah sistem terstruktur, artinya sudah teratur dan sempurna untuk memberikan informasi yang komprehensif. Untuk apa? Yaitu untuk mengidentifikasi atau mengetahui berbagai peluang dalam suatu perusahaan. Jadi ketika kita menggunakan manajemen biaya ini, kita bisa mengetahui peluang-peluang yang ada dalam perencanaan strategis dan peningkatannya bagaimana. Dan juga untuk membuat keputusan operasional mengenai pengadaan sumber daya. Di sini ada 4 tujuan utama dari sistem manajemen biaya. Yang pertama yaitu menentukan biaya untuk operasional perusahaan. Nah, jadi kalau menentukan biaya untuk operasional perusahaan itu berarti bisa dilihat ketika kita untuk terjun dalam lapangan tersebut. Jadi bagaimana nih biaya kita untuk kemajuan perusahaan ini, artinya bagaimana kita dalam menentukan biaya untuk kemajuan perusahaan dalam perusahaan yang kita jalankan. Dan yang kedua yaitu mengumpulkan informasi tentang efisiensi, aktivitas, dan nilai finansial dari operasi bisnis. Jadi tujuan yang kedua itu mengumpulkan informasi mengenai efisiensi dan efektivitas dan nilai finansial, artinya nilai bagaimana akhirnya dalam operasi bisnis yang kita jalankan ini. Dan selanjutnya yaitu membantu meningkatkan kinerja bisnis di masa depan. Artinya ketika kita menggunakan manajemen biaya dalam perusahaan, dalam memajukan suatu perusahaan, kita akan secara mudahnya dalam meningkatkan kinerja bisnis di masa depan karena adanya perencanaan, adanya strategi yang kita lakukan dalam manajemen biaya tersebut. Dan yang terakhir ada mencapai ketiga tujuan secara bersamaan dalam lingkungan teknologi yang berubah. Artinya kan kalau misalkan lingkungan teknologi itu tidak semena-mena monoton, artinya pas yang dinamakan teknologi itu pastinya ada yang namanya kemajuan lah. Mungkin tahun ini sekarang Android bisa seperti ini, tetapi mungkin tahun depannya Android bisa lebih maju atau lebih berkembang dari yang ini. Nah, yang dimaksud lingkungan teknologi yang berubah itu seperti itu. Jadi ketika kita menggunakan manajemen biaya dalam perusahaan, maka kita akan mencapai ketiga tujuan yang saya sebutkan di atas secara bersamaan dalam lingkungan teknologi yang berubah. Nah, itu merupakan jawaban dari soal yang pertama. Untuk soal yang kedua yaitu bagaimana agar perusahaan menjadi efisiensi dalam pengeluaran biaya. Nah, ini juga masih akan saya jelaskan. Yang kedua yaitu cara agar perusahaan dapat efisiensi dalam pengeluaran biaya. Efisiensi di sini itu artinya terstruktur, artinya teratur gitu. Jadi tidak semena-mena biaya keluar tanpa adanya oh ini tuh biaya untuk apa. Jadi tidak ada istilah yang namanya biaya keluar dengan cara cuma-cuma. Artinya tidak ada ini untuk apa pengertiannya tuh. Yang pertama yaitu memaksimalkan kantor untuk rapat. Bagaimana pengertiannya? Yaitu
Saat tren mengadakan rapat bagi perusahaan untuk membahas sebuah permasalahan, cenderung menggunakan tempat-tempat yang menyita anggaran tinggi, misalnya dengan menyewa hotel, CO workspace, villa, dan lain sebagainya. Kegiatan rapat memang membutuhkan kesungguhan karena setiap bahasanya sangat penting untuk kemajuan bisnis. Tapi Anda harus mempertimbangkan biaya operasional perusahaan Anda. Daripada harus mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat, Anda bisa menyimpan biaya operasional kantor dengan mengadakan rapat di kantor sendiri. Anda cukup mendesain dan mendekorasikan salah satu ruang di kantor agar memberikan kenyamanan saat proses rapat sedang berlangsung. Nah, jadi ya poin yang pertama itu kan memaksimalkan kantor untuk rapat. Artinya ketika kita mengadakan rapat dengan klien atau perusahaan lain, artinya kerjasama dengan perusahaan lain, kita tidak semena-mena menggunakan atau menyewa hotel, menyewa villa dan lain sebagainya untuk mengadakan rapat hanya ingin istilahnya tuh kayak terlihat mewah, karena biasanya kalau perusahaan besar itu pasti akan mengadakan rapatnya itu di tempat-tempat mewah seperti villa atau hotel yang bintang 7, bintang berapa gitu. Artinya mereka itu ingin memiliki kesan rapat saja sudah dengan tempat yang mewah. Bagaimana untuk perusahaannya sendiri pasti akan lebih mewah. Artinya pasti akan lebih elegan, akan lebih nyaman dalam kerjasamanya dengan kantor mereka, perusahaan mereka. Tetapi perlu kita ketahui bahwa rapat atau tempat untuk rapat itu tidak hanya dengan gedung yang mewah atau menyewa villa, hotel sebagainya, karena itu hanya dapat menyita uang atau biaya yang artinya tuh kayak memang bagus atau nyaman dengan adanya rapat di sebuah kantor yang memang bagus, artinya atau di sebuah tempat yang mewah. Tapi kan kita bisa menyisihkan uang yang untuk menyewa itu lebih baik ke biaya operasional selanjutnya, seperti untuk kebutuhan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan atau kebutuhan yang lainnya yang lebih dibutuhkan dalam perusahaan gitu. Jadi yang dimaksud memaksimalkan rapat untuk memaksimalkan kantor untuk rapat ini, kita harus bisa meminimalisir biaya dalam pengeluarannya, terutama dalam rapat, karena biasanya kan rapat tuh pengen yang di kantor yang mewah-mewah gitu, gedung yang mewah gitu. Dan setelah kita mempelajari manajemen biaya ini, kita harus lebih tahu dan bisa lebih mengerti bagaimana yang lebih baiknya dalam rapat gitu. Dan selanjutnya yaitu melakukan pelatihan secara internal. Setiap perusahaan memang harus mengadakan pelatihan untuk karyawannya supaya setiap karyawan bisa meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya. Namun, tanpa disadari, pelatihan karyawan akan membuat biaya pengeluaran perusahaan membengkak. Maka dari itu, Anda harus segera mengambil kebijakan agar perusahaan tidak mengalami kerugian nantinya. Anda bisa mencari cara pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Salah satunya dengan melakukan pelatihan secara internal yang berkualitas. Nah, yang dimaksud ini tuh kan yang namanya pelatihan secara internal kepada karyawan itu artinya kita harus kita harus memanggil seperti halnya jadi pematerinya kita harus memanggil pemateri, yang mana pemateri tersebut tidak mungkin dibayar cuma-cuma, artinya tidak mungkin dengan secara gratisan, pasti adanya biaya pengeluaran untuk diberikan kepada pemateri tersebut. Nah, yang harus kita ketahui yang harus kita perhatikan dalam pelatihan karyawan ini, harus bisa mengetahui bagaimana caranya agar karyawan tetap ada pelatihan tetapi tidak dengan biaya yang membengkak atau tidak dengan biaya yang terlalu besar begitu. Dan bagaimana caranya, yaitu dengan kita menggunakan manajemen biaya ini. Dan kemudian untuk poin selanjutnya saya serahkan kepada Teh Intan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya lanjutkan untuk jawaban
yaitu cara agar perusahaan dapat efisien dalam mengeluarkan biaya. Tadi telah dibahas oleh Teh Iyam ya, 2 poin. Yang pertama itu memaksimalkan kantor untuk rapat, kemudian ada melakukan pelatihan secara internal. Nah, kemudian yang selanjutnya itu cara untuk dapat mengefisienkan pengeluaran biaya itu kita harus mengatur ulang anggaran. Maksudnya mengatur ulang anggaran itu seperti apa? Nah, jadi mengatur ulang anggaran itu menjadi sangat penting ya, karena kita tidak tahu situasi kondisi kedepannya akan seperti apa. Misalnya dalam kasus COVID-19, ketika perusahaan sudah mempunyai rencana anggaran di awal tahun 2020, namun di bulan Maret wabah pandemi mulai menyerang dan rencana anggaran dan biaya operasional yang sudah dibuat. Maksud yang daripada poin C itu mengatur ulang anggaran itu, jadi ketika kemudian rencana tersebut itu tidak dapat terlaksanakan gitu karena ada berbagai kendala, maka kita harus mengatur ulang kembali anggaran tersebut. Jadi ketika membuat anggaran itu, ketika membuat anggaran pengeluaran biaya, kita harus punya planning gitu, jangan sampai hanya punya planning satu, tetapi harus punya planning cadangan. Ditakutan adanya kendala seperti ini di sini ya gitu, bahwasanya ada COVID-19, maka perencanaan yang telah direncanakan itu tidak bisa terrealisasikan, maka harus ada planning B atau planning cadangan. Itu harus mengatur ulang anggaran, tidak menyita biaya yang sangat banyak gitu, jadi lebih efisien. Kemudian poin yang ketiga yaitu mengevaluasi penggunaan sarana perusahaan. Biasanya setiap perusahaan yang produksi barang memiliki kendaraan untuk menunjang distribusi produk atau kegiatan operasional lainnya. Pengevaluasiannya itu bisa catat dan melaporkan penggunaan kendaraan tersebut secara rinci. Misalnya data penggunaan, keperluan penggunaan, waktu penggunaan, biaya servis, penggantian. Mengevaluasi penggunaan sarana perusahaan itu ya berarti kita harus mengevaluasi kalau misalnya dalam sarana perusahaan itu terdapat satu buah mobil yang digunakan untuk transportasi gitu, untuk keperluan perusahaan. Nah, maka kita harus mengontrol, mengevaluasi daripada sarana perusahaan tersebut, daripada barang perusahaan tersebut, bagaimana misalnya pengeluarannya, biaya servisnya gitu, secara rinci kita harus evaluasi nih. Kita harus tahu, oh ini tuh biaya servisnya itu benar-benar seperti ini, berarti kita harus bisa lebih menjaga daripada kendaraan kita, misalnya daripada sarana perusahaan kita, supaya meminimalisir biaya perusahaan gitu ya. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang terakhir yaitu dengan cara mengatur waktu cuti karyawan. Nah, ini sangat penting ya dalam mengefisienkan pembiayaan perusahaan. Dengan cara mengatur waktu cuti perusahaan itu sangat penting. Anda bisa membuat kebijakan baru yang mengharuskan karyawan untuk izin minimal 1 bulan sebelumnya jika ingin mengambil cuti. Dengan demikian, Anda bisa menyesuaikan jadwal dengan deadline yang ada sehingga tidak terjadi pekerjaan yang terbengkalai karena karyawan yang cuti mendadak. Nah, jika sampai ada pekerjaan yang terbengkalai, maka Anda harus mengeluarkan biaya tambahan untuk lembur. Nah, maksudnya itu mengatur waktu cuti itu sangat mempengaruhi pengeluaran biaya. Karena apa? Karena ketika misalnya seorang karyawan itu cuti mendadak, itu otomatis ada lewatkan gitu, tidak bisa dikerjakan. Nah, berarti otomatis itu akan mengeluarkan pembiayaan baru. Berarti perusahaan harus mengeluarkan uang untuk mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan yang terbengkalai tersebut. Nah, otomatis ada uang lembur yang keluar. Nah, itu berarti membuat pembiayaan kantor itu atau pembiayaan perusahaan itu kurang efisien. Maka dari itu harus dibuat peraturan gitu, harus dibuat
Jadi karyawan minimal harus izin terlebih dahulu 1 bulan sebelumnya, supaya apa? Nah, supaya bisa diprediksi gitu nanti pekerjaan yang harus dihandle itu apa aja gitu ya. Itu poin. Nah, lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu gambaran perusahaan. Contoh gambaran perusahaan. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Gambaran perusahaan yang kami ambil itu ada perusahaan Jari Jemariku. Nah, perusahaan ini itu satu perusahaan yang memproduksi kerajinan tangan gitu ya. Maka nama perusahaannya itu Jari Jemariku. Nah, jenis usaha ini adalah kerajinan tangan. Bentuk usahanya atau produk yang dijual itu adalah lampu hias. Alamatnya ini jalan, misalnya contoh alamat dari perusahaan tersebut, Jalan Cendrawasih nomor 9 Bandung Barat. Nah, ini sebuah perusahaan nih, nama perusahaannya sudah jelas, kemudian jenis usahanya jelas, bentuk usahanya apa jelas, kemudian alamatnya sudah tertera gitu ya. Itu struktur organisasi daripada sebuah perusahaan, gambarannya misalnya. Kemudian gambaran yang kedua itu deskripsi usaha. Nah, lampu tidur hias memiliki kegunaan bagi para konsumen yang mengalami susah tidur apabila lampu dan kondisi menyala. Namun juga takut dengan kondisi yang gelap. Selain dapat dijadikan sebagai hiasan saat di siang hari, lampu hias dengan berbagai pilihan bentuk ini dapat dijadikan sebagai lampu tidur di malam hari. Nah, jadi itu deskripsi usahanya ya. Jadi lampu tidur itulah dianggap seperti sesuatu benda yang dibutuhkan oleh konsumen, oleh manusia gitu, termasuk salah satu kebutuhan manusia, apalagi yang mereka yang mengalami insomnia, misalnya susah tidur gitu, itu sangat berguna. Kemudian gambaran yang ketiga itu ketika membuat perusahaan kita harus yang kita bangun gitu. Nah, misalnya di sini kelebihannya konsumen bisa langsung memilih tanpa harus memesan terlebih dahulu gitu. Kemudian yang kedua, memiliki pemasaran yang agresif dan menarik, yaitu bisa melalui yang lainnya, dan digunakan media sosial ataupun marketplace lainnya. Kemudian kelebihan selanjutnya yaitu berada di lingkungan yang strategis. Jadi pembangunan toko ini itu misalnya berada di tempat yang strategis sehingga dapat dijangkau oleh semua orang. Kemudian memiliki harga terjangkau dan selalu memberikan diskon. Nah, ini kelebihan-kelebihannya kita harus tahu tuh dalam membuat perusahaan itu. Kemudian kekurangannya dari produk ini apa gitu. Kekurangannya misalnya di sini memiliki banyak saingan dengan bentuk yang berbeda. Banyaknya saingan sehingga itu menjadi kekurangan daripada produk ini, perusahaan ini. Kemudian membutuhkan perawatan untuk membuat lampu bertahan lebih lama. Jadi kekurangan gitu, harus perawatannya misalnya setiap hari itu harus, jangan sampai lampu hias itu kan misalnya jangan sampai berdebu gitu, jangan sampai kena air, bisa korslet dan lain sebagainya. Itu kelemahannya. Nah, kemudian ada cara pembuatannya. Cara pembuatannya ini ada 5 step ya. Yang pertama, kita harus potong botol dengan bentuk dasar, yaitu 3/4 atau 1/2 dari botol tersebut. Kemudian cara kedua, pada bagian sendok diberi cat warna, lalu ketiga, sendok disusun dengan menempel, lalu lakukan sampai seluruh bagian botol tertutup. Kemudian langkah pada bagian atas. Dan langkah yang terakhir, bola lampu dapat dipasangkan pada dalam botol tersebut yang telah tadi ditutupi oleh kain ya. Kemudian pemasaran. Untuk pemasaran, lampu hias dapat dilakukan secara online ataupun secara offline. Pemasaran juga dilakukan dengan mengandalkan media sosial gitu ya. Jadi pemasarannya ya bisa juga. Kemudian pendapatan. Nah, pendapatan daripada perusahaan Jari Jemariku ini, kebutuhan yang harus dikeluarkan yaitu 1 buah pisau, fitting lampu, kemudian lampu
streker, lem, sendok plastik, kemudian cat, kain flanel, botol bekas. Nah, ini itu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pembuatan lampu hias ini gitu, sehingga membutuhkan modal sekitar 37.000. Nah, kemudian keuntungan daripada jual beli dari 37.000 itu adalah 7.400 ya, 7.400 perak. Nah, harga jualnya berarti 37.000 ditambah 74.000, berarti harga jualnya sekitar 45.000 dari satu bentuk atau satu produk tersebut. Di sini lampu 7.000 itu modal, dan laba yang kita dapatkan yaitu adalah 7.400 atau 7.500-an. Nah, mungkin itu ya gambaran perusahaan yang telah saya paparkan tadi gitu tentang kerajinan tangan. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada Teh Siti Mariam. Ya, terima kasih kepada Teh Intan yang telah menyampaikan materinya sampai dengan selesai. Nah, mungkin cukup sekian paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.